آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat dan rekan-rekan sekalian, saya hanya ingin membawakan sesuatu yang sudah saya compile. Jadi tidak ingin mengajari yang sudah pernah pergi haji, hanya ingin mengajak bagi mereka yang belum pergi haji atau akan pergi haji supaya lebih mengenal lagi. Atau mereka yang sudah pergi haji melaksanakannya, tahu dari mana asal usulnya. Tadi Kang Farid sudah menyampaikan satu ayat yang isinya tentang proses perjalanan. Saya akan langsung saja masuk pada sebentar talbiyah. Nah, saya tutup dulu sebentar. Talbiyah ini yang disunahkan, harus dibaca, dan ini lama sekali kita baca. Artinya talbiyah ini menjadi sebuah kewajiban. Jadi bagi mereka yang pernah pergi haji mendapatkan buku petunjuk yang tebal dengan berbagai macam doanya, jangan terlalu khawatir dengan doa yang tebal itu. Saya hanya akan menitip 3 doa utama selama pergi haji. Salah satunya adalah talbiyah. Begini, labaik Allahumma labaik, labaika, aku datang kepadamu atau aku datang sesuai dengan panggilanmu. Allahumma itu adalah huruf nadi yang artinya ya Allah, ya-nya dihilangkan, langsung Allahumma. Jadi labaik Allahumma, aku datang memenuhi panggilanmu. Labaik, aku datang memenuhi panggilanmu. Begitu terus dikumandangkan. Labaik Allahumma labaik. Diteruskan. La syarika laka labaik. Nah, ini sering orang Indonesia membacanya la syarika lak kalabaik. Itu mohon maaf, itu harus diperbaiki. Kalimatnya bukan kalak, bukan. Jadi bukan dipotong di sini. Sarikalaka lak baik bukan, tapi sarikala itu tidak. Sarika itu sekutu bagimu, K-nya itu kamu. Tidak ada sekutu bagimu, itu laka bagimu, itu penekanan. Labaik, aku datang memenuhi panggilanmu. Jadi kalau mau diputus yang warna merah, la sarika laka baik, laka labaik. Jadi jangan diputus di laknya, tapi diputusnya, saya ulangi, la sarika laka labaik. Jadi boleh diputus di sini. Gitu. Tapi kalau diteruskan lebih baik, la sarika laka labaik. Nah, sehingga tetapi sering kita lupa, kayaknya seolah-olah terbawa ke yang depan, begitu. Itu artinya ini sebagai sebuah ungkapan bahwa tiada sekutu bagimu, aku datang memenuhi panggilanmu. Innal hamda, satu, sesungguhnya, gitu ya, atau sungguh segala puji, hamda, wal nikmata,
segala nikmat langsung laka gitu adalah milikmu. Sebetulnya ke situ. Diteruskan wal mulk itu adalah segala kekuasaan. Tetapi di dalam terjemah kita seolah-olah sungguh segala puji dan segala nikmat dan segala kekuasaan adalah milikmu, lakanya disimpan di belakang begitu. Tapi dalam bacaan kita dicontohkan innal hamda wan nimata laka wal mulk la syarikalak. La syarikalak bagian belakangnya dibuang. Karena di wasol terakhir itu diwakofkan. Kalau tadi di wasol sekarang diwakofkan. Yang terakhir tidak dibaca la syarikalak pakai K. Tapi sering kita diajarkan pakai H. La syarikalah seperti Allah. Bukan la syarikalak, bukan kalah gitu. Nah, karena memang K-nya itu aslinya kamu. Tapi kemudian ditulisnya sukunnya seolah-olah ada sukun tapi sebetulnya tidak ada sukun. Jadi mohon maaf, modal kita pergi haji bacaan ini. Suka tidak suka ini harus dihafal. Karena hampir sulit nanti harus membawa contekan yang ini. Ketika pas sesedek lagi macam-macam kegiatan, termasuk nanti ketika tawaf, ketika sa'i, ketika apapun, ketika kita jalan, ketika kita naik pesawat. Karena ini dibaca kapan? Dibaca terus-menerus sejak keluar rumah sampai melontar jumlah akobah. Setiap punya kesempatan kita sebelum, karena tujuan kita haji, sebelum haji tahallul pertama, yaitu melontar jumlah itu nanti tahallul pertama. Artinya proses kita sudah berjalan sejak kita keluar dari rumah. Maka labaik Allahumma labaik la syarika laka ladaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Begitu di dalam hati terus. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, di dalam surat Al-Baqarah ayat 158 dikatakan inna sesungguhnya sofa wal marwata. Sofa wal marwata ini menjadi satu kesatuan. Istilahnya kan TPA. Oh itu Pak Rudi, setelah inna itu harus nasob. Makanya di sini sofa bukan sofu, bukan sofi. Nah, kalau sofi suruh belanja nanti kan. Sofa wal marwata juga, bukan watu, bukan wati. Inna sofa wal marwata itu adalah menjadi mubtada, menjadi yang diterangkan. Nggak selesai kalimatnya. Sesungguhnya sofa dan marwah. Ngerti nggak maksudnya? Enggak, karena ada penjelas. Namanya khobar min sa'airillah. Min sa'airillah. Min dari sa'airi, ini adalah syiar. Kemudian dilengkapi dengan mudhof ilaih Allahi, bukan Allaha, bukan Allahu, karena dia menerangkan atau bareng dengan sa'airillah. Maka disebutlah sesungguhnya sofa dan warmata diselipkan dalam bahasa Indonesia. Ini punya kita. Di dalam Arabnya tidak ada. Adalah sebagian dari syiar Allah. Nah, jadi surat Al-Baqarah 158 itu menyampaikan kepada kita bahwa sofa dan marwah itu bagian dari syiar. Syiar dari Allah. Faman hajal baita, barang siapa atau siapa yang, man itu siapa yang beribadah haji, haja al-baita di Baitullah, awi tamaro ya atau berumroh gitu. Fala junaha alaihi ayat tawafa bihima, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan. Sebetulnya disuruhnya tawaf, tapi di belakangnya antara keduanya. Keduanya apa? Sofa dan marwah. Artinya jalan dari sofa marwah, marwah sofa, sofa itu pun tawaf. Tapi karena tawaf di antara dua gunung, dua bukit sofa dan marwah diberi nama khusus yaitu sa'i karena berhubungan dengan syiar, begitu asalnya.
Nah, jadi kita sebut sekarang kalau 7 kali antara Safa dan Marwah kita sebut sa'i. Kalau kita juga berjalan yang sama tetapi mengelilingi Ka'bah 7 kali kita sebut tawaf. Padahal di dalam Al-Qur'annya dua-duanya sebetulnya ditulisnya sebagai tawaf. Begitu. Tawaf ya. Antara keduanya. Dan siapa yang itu ya di sini lagi waman tawa'a khairon. Barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, kebajikan dengan kerelaan hati, atau wa'a kerelaan hati, khairon adalah kebaikan. Siapa yang mengerjakan kebaikan dengan kerelaan hati, fa'inna maka sesungguhnya Allah itu sakirun alimun. Dua-duanya kata sifat. Allah itu maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Jadi inti daripada ayat ini kewajiban melakukan sa'i yang paling bawah saya tunjukkan. Ini kalau ini kata-kata saya ya, mohon maaf. Ini hasil daripada ringkasannya. Kewajiban melakukan sa'i antara Safa dan Marwah saat beribadah haji dan umroh. Sa'i tersebut adalah bagian dari syiar Allah. Itu dari ayat Al-Baqarah 158. Di 189-nya, untuk mempercepat, saya teruskan saja bacaannya. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Nah, dia bertanya tentang bulan sabit. Katakanlah, artinya kul di sini yang disuruh itu Muhammad. Kul yang menyuruh Allah. Kul, katakanlah kamu atau engkau Muhammad. Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Gitu. Ini adalah tanda-tanda bagi manusia dan bagi berhaji. Tanda-tanda bagi waktu manusia dan berhaji. Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya. Walaisal biro. Biro itu kebaikan. Bil antatu masuk. Taktu itu masuk al-buyuta. Jadi pintu-pintu min duhuri belakangnya. Jadi bukanlah kebaikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya. Akan tetapi kebajikan itu adalah kebaikan atau kebajikan orang yang bertakwa. Nanti akan saya jelaskan makna dari kalimat ini. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Ini umum penjelasan. Inti daripada ayat ini bahwa penggunaan hilal sebagai penanda waktu-waktu ibadah seperti juga haji dianjurkan untuk memasuki juga rumah dari pintu-pintunya. Perilaku yang dianggap kebajikan adalah bertakwa. Kata pintu-pintunya nanti dijelaskan ini sebagai mikot. Jadi kita ini wajib masuk ke dalam haji itu lewat pintu-pintu yang telah ditentukan yang kita sebut mikot. Mikot itu adalah makani ya, tempat begitu. Mikot itu adalah tempat di mana kita memulai sesuatu. Nah, jadi nanti yang dimaksud itu tidak boleh kita melakukan haji tidak masuk dari pintu yang telah ditentukan. Tiba-tiba kalau ada sesuatu bagaimana? Bahwa kita tidak bisa mengikuti perintah di pintu-pintu yang ditentukan. Ada jawabannya. Nanti kalian atau kita harus fidyah. Harus diganti. Gantinya ada 3 macam. Bisa saudara memotong kambing. Bisa diganti dengan 10 hari puasa. 3 hari di Mekah. Nanti 7 hari di Indonesia. Bisa diganti dengan bersedekah. Salah satu di antara itu boleh mengganti dari ketidakbisaan atau ketidaksempurnaan itu. Nah, nanti dijelaskan di ayat berikutnya. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa makna jangan masuk dari pintu belakang di sini bukan absih bahwa nanti harus masuk dari pintu Babu Salam masuk ke Masjidil Haram. Itu yang sering disebutkan oleh para kiai, para ustadz. Itu hanya sunnah. Bahwa Rasul dulu ketika berhaji pintunya lewat Babu Salam. Bahwa sekarang pintunya kan banyak sekali. Pak TPA, Pak Cakim itu pintunya berapa itu Masjidil Haram? Masa kita semua harus masuk dari Babu Salam? Kan tidak mungkin, tidak logis. Nah, jadi artinya boleh dari pintu yang lain karena bukan
akibat dari kalimat di ayat ini. Pintu di sini bukan pintu-pintu persis pintu seperti pintu yang kita sebutkan. Yang dimaksud di sini adalah miqat. Di dalam Al-Baqarah 196, saya tidak akan bahas ini, bahasan kayak begini tuh bagiannya Ibu Nungki, Ibu Nok gitu ya, para KBI KBIR gitu ya. Ada itu nantilah, ada Pak Oto dan sebagainya, Pak TPA itu nanti. Saya lewati langsung saja ke terjemahnya. Dan nah ini penting nih, di 196 itu sangat detil apa-apa yang menjadi rukun haji. Dan sempurnakanlah, kata sempurnakanlah ini efeknya kalau kita tidak sempurna apa? Tadi itu fidyah, kita kena dam. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jika kamu terkepung, nah tapi selalu ada exitnya. Jika kamu terkepung, terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat. Penggantinya kurban. Tapi dalam hal ini hadyu, kurbannya itu bukan kurban seperti kurban di Idul Adha, itu di luar daripada itu. Kurban yang Idul Adha sudah tertentu. Nah ini ada karena kita tidak bisa menyempurnakan, misalnya karena kita tidak bisa masuk dari pintu yang telah ditentukan. Dan jangan kamu mencukur kepalamu, ini yang kedua. Jangan kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihan. Nanti ketika di Mina, itu ada hari setelah Jumroh Aqobah, kita harus motong kambing. Tetapi karena saat ini sudah tidak dilakukan oleh para penghaji, tapi cukup membayar, kadang-kadang kita titipkan kepada pembimbing, dan di sana kadang-kadang ada bank kurban, kita cukup bayar ke bank itu, dan insya Allah itu sampai, karena itu adalah yang mengurusnya negara, dan itu negara Arab yang memang ditugaskan. Jadi jangan khawatir, kita kasih saja, insya Allah itu sudah dipotong pada saat setelah Jumroh Aqobah. Dan jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya sehingga tidak boleh dicukur, lalu dia tidak bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah. Nah, jadi yang kedua, bila tidak bisa dicukur, maka berfidyah. Yaitu dikatakan fidyah itu berpuasa atau bersedekah atau berkurban, atau jadi tidak perlu tiga-tiganya. Cukup salah satu. Apabila kamu telah merasa aman, ini baru kalimat yang lain, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji, ini orang Indonesia nih. Orang Indonesia itu datang pasti berumroh dulu, tidak berhaji dulu. Kalau mau berhaji dulu, dia harus selama di sana sudah pakai baju ihram, masuk mikot, nunggu sampai haji. Selama itu dia harus pakai baju ihram, dan itu tidak kuat bagi orang Indonesia, sehingga orang Indonesia biasanya umroh dulu. Nah, dia melakukan umroh sebelum haji, di dalam bulan haji wajiblah dia menyembelih, kena lagi dia. Jadi orang Indonesia pada umumnya dari Indonesia sudah suruh membayar juga fidyah, karena kita klasifikasinya yang ini, bahasa Arabnya tamattu. Nah, jadi haji kita ini haji tamattu, kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu membayar, maka wajib berpuasa. Nah, baru penjelasannya nih. Yang dimaksud puasa itu 3 hari dalam masa haji. Nah lari-larinya. Nah, itu kira-kira. Maka 3 hari dalam masa haji dan 7 hari apabila kamu telah pulang kembali. Itu pilihan kalau saudara mau menggantinya dengan puasa. Itulah 10 hari yang sempurna, artinya inilah penyempurna kalau kita harus melakukan fidyah. Demikian itu kewajiban membayar fidyah itu bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram, orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Artinya kalau saudara mau berhaji, sempurnakan, gitu ya, sempurnakan, masuk dari makani, kemudian bercukur, kemudian juga
Kalau mau tamatu harus membayar fidyah atau memotong kambing begitu, sehingga kita termasuk haji yang sempurna. Ditambah, ini intinya dari kalimat yang panjang tadi, perintah melaksanakan haji dan umroh secara sempurna karena Allah. Itu adalah perintah dari ayat yang ini. Dijelaskan juga tentang kewajiban membayar fidyah bagi yang terhalang melakukan secara sempurna. Perintah untuk mematuhi kewajiban fidyah ini diantaranya bila terhalang oleh musuh atau karena sakit, tidak melaksanakan atau melanggar tahallul, tadi tidak mau memotong rambut atau tidak, artinya seluruh kegiatan tahallul, kemudian melaksanakan umroh sebelum haji di masa haji, yaitu kita orang Indonesia. Fidyah adalah berpuasa 3 hari masa haji dan 7 hari di kampung, atau bersedekah atau berkurban, pilih salah satu. Ayat yang lain di Ali Imran ayat ke-96, sesungguhnya inna awala, sesungguhnya rumah yang mula-mula, ya, baitin yang rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah bagi manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah sekarang namanya, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Ini hanya sebagai keterangan menjelaskan bahwa Baitullah Al-Haram di Mekah ini sebagai rumah pertama yang dibangun di muka bumi sebagai tempat beribadah kepada Allah. Kalau rumahnya sendiri ya tentunya ada rumah yang lain duluan, tetapi rumah untuk beribadah sudah ada. Ini yang pertama, ya, menjadi patokan arah kiblat saat ini dan didatangi oleh umat muslim dari seluruh bumi untuk melaksanakan haji dan umroh. Di dalam Ali Imran ayat ke-97 dikatakan, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, itu fihi ayatun bayinatun. Bayinatun itu penjelas, ya, tanda-tanda sebagai penjelas. Ada apa? Makoma Ibrahim. Ada makom Ibrahim. Makoma Ibrahim, makom itu tempat. Nah, di Indonesia makom itu adalah tempat untuk orang beristirahat selama-lamanya. Gitu ya. Makanya dulu waktu saya pergi haji pertama, saya pikir makom Ibrahim itu makamnya Nabi Ibrahim. Ternyata cuma sebuah tiang, ada gambar kaki, cetakan kaki dikurung. Apa ini maksudnya? Dulu Nabi Ibrahim ketika menjadi mandor membangun kembali Ka'bah, dia berdirinya di sini, begitu. Maka itu disebut makom Ibrahim. Nah, jadi padanya terdapat ada tanda-tanda, yaitu makom Ibrahim. Sebetulnya ada tanda lagi di situ, air Zam-Zam. Dulu kita masih bisa melihat sumur Zam-Zam, masih bisa mandi, bisa minum, masih bisa. Sekarang air Zam-Zamnya sudah ditutup, sumurnya sudah ditutup, sudah dikasih pompa submersible di bawah, naikkan ke atas, kita hanya bisa menikmatinya di atas airnya. Kita tidak melihat lagi yang namanya sumur Zam-Zam tersebut. Barang siapa memasukinya, yaitu Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan. Nah, ini menjadi wajib, tapi di sini bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Menjadi tidak wajib yang tidak sanggup karena sakit misalnya, tidak sanggup karena biayanya tidak cukup, tidak sanggup karena antriannya kepanjangan. Duluan kita dipanggil Allah, kan itu bisa begitu. Artinya, itu barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Jadi artinya bahwa Allah sebetulnya tidak menghendaki itu semua, tidak menghendaki kita melakukan kurban, tidak menghendaki apa yang harus kita lakukan itu sempurna, gitu. Kata Allah, kami ini sudah sempurna, begitu. Nah, kita lihat ayat Al-Maidah ayat kedua. Ini cukup panjang, tetapi ini cukup detail tentang haji. Jadi saya tidak akan langsung baca terjemahannya. Hai orang-orang yang beriman. Nah, apakah kita ini? Kita tentunya ya. Jadi hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram.
Jangan mengganggu binatang-binatang hadyu dan binatang-binatang qalaid, dan jangan pula mengganggu orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dari keriduan Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Sampai di sini ada sebuah penjelasan, selama ibadah haji kita tidak boleh berburu gitu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu ke Masjidil Haram atau dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Nah, baru di sini, kalaupun ada yang menghalangi, misalnya kita boleh pergi haji, pakai haji apa istilahnya, Pak Sakim? Nah, furoda atau sendiri, kemudian tiba-tiba Kementerian Agama mengatakan itu tidak sah. Nah, kemudian kita menjadi marah. Nah, kemudian kita jadi benci. Itu dia yang menghalang-halangi tadi kita pergi ke Masjidil Haram. Tidak boleh kita berbuat aniaya. Jadi kita tetap harus menahan diri. Walaupun ada orang lain menghalangi kita untuk pergi ke Masjidil Haram, kita tidak boleh kemudian menganiaya mereka, kemudian menghujat mereka, nggak boleh, gitu ya. Dan tolong menolonglah. Nah, ini yang disuruh. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Alhamdulillah. Tuh, jadi disuruhnya itu tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Jadi kita tidak boleh tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, tetapi justru suruh tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan. Jadi kalau tiba-tiba Teh Zarah itu ngirim subuh-subuh sebelum sholat subuh, misalnya, alhamdulillah, kan contohnya harus yang tidak ada. Kalau contoh yang benar kan, Teh Zarah tiba-tiba misalnya, alhamdulillah sudah mari kita tahajud. Gitu. Itu bukan ria dari Teh Zarah. Kebetulan aja Teh Zarah baru bangun gitu. Kebangun karena pas selamat. Terus kirimlah ngajak tahajud. Nggak apa-apa. Itu adalah tolong menolong dalam kebajikan. Disambut sama Om Cakim. Mari kita sholawat burdah. Nggak keluar sholat burdah. Keluar gitu ya. Nggak apa-apa. Kalau kita tidak suka jangan dibaca gitu. Maka kembali lagi, ini apa sih? Al-Maidah ayat kedua. Al-Maidah ayat kedua itu intinya adalah menjelaskan batasan dan rambu Allah bagi orang yang beriman, yaitu dijelaskan pula larangan untuk berperang di bulan haram. Apa itu bulan haram? Yaitu bulan Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, tidak boleh berperang. Itu sudah perintahnya dari Allah seperti itu. Serta larangan berburu kecuali telah selesai menyelesaikan ibadah haji. Allah juga melarang kita untuk membenci kaum yang menghalangi masuk ke Masjidil Haram hingga berbuat aniaya. Dan dianjurkan tolong menolong dalam kebajikan, tetapi tolong menolong dalam perbuatan dosa itu adalah dilarang. Nah, baru yang terakhir At-Taubah ayat ke-19. Apakah orang-orang yang memberi minuman orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Waduh, ini perbandingannya tinggi semua. Orang yang berjihad itu juga kita bukan, beriman dan berjihad bukan. Wah, itu sangat levelnya tinggi. Tetapi dia katakan bahwa ini memberi minuman orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram itu lebih tinggi dari mereka yang berjihad sekalipun. Mereka tidak sama di sisi Allah dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Jadi intinya di sini menjelaskan kedudukan orang yang berbuat bijak kepada yang sedang melaksanakan haji ya dan umroh lebih tinggi dari mukminin yang berjihad di jalan Allah. Allah akan menerima amalan yang didasari dengan keimanan. Allah tidak akan memberi taufik untuk beramal kebajikan kepada orang yang zalim. Jadi pada saat haji, saudara jangan heran sepanjang perjalanan dari Mekah sampai Arafah, begitu juga dari Arafah nanti sampai Mekah kembali lagi, di pinggir-pinggir jalan banyak kontainer-kontainer berisi makanan yang dibagi-bagikan secara gratis. Karena mereka tahu bahwa ini memberi minum, memberi makan kepada orang berhaji. Atau nanti ketika ada orang lain perlu bantuan, saudara tolong, itu sangat memberi makna, ya, sesuai dengan yang disebut
di At-Taubah ke-19. Lebih baik dibanding orang yang beriman dan berjihad sekalipun. Jadi menolong orang sedang melaksanakan haji. Di dalam surat Al-Hajj ayat ke-27 dikatakan, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Jadi kita tidak boleh diam. Kita harus mengajak orang untuk pergi haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Maksudnya zaman dahulu, zaman sekarang udah pakai pesawat, nggak ada pesawat yang kurus kan gitu. Artinya orang-orang yang mau membayar pergi haji pun dengan segala susah payah. Dia menjual tanahnya dulu, dia menjual asetnya dulu, atau dia mengumpulkan bertahun-tahun, dia mencoba melakukan sesuatu. Artinya sesuatu yang bersusah payah agar dia mengerjakan haji. Maka tetap kita harus berseru, memerintahkan untuk mengajak manusia untuk berhaji. Nah, Kang Asop ini walaupun sekarang berhaji, sengaja mengumpulkan teman-teman agar juga mengajak berhaji. Nah, semoga ibu dan bapak sekalian, sahabat-sahabat yang saya cintai, minimal sudah ada dalam hati berniat ingin naik haji. Naik pergi haji lagi itu juga boleh ya, diniatkan saya ingin haji lagi. Walaupun demikian, karena sekarang ini sudah begitu ngantri panjangnya, maka sebaiknya berniat saja yang sudah pergi haji untuk berumroh. Kenapa? Niatnya begini, saya berniat untuk berumroh bukan karena tidak mau pergi haji lagi. Saya memberi kesempatan kepada orang lain yang sedang ngantri. Saya tidak mau nambahi panjangan antrian, begitu. Jadi semoga itu menjadi pahala, begitu. Jadi pergilah berumroh seperti yang dicontohkan Om Cakim, pergi haji dan dia pakai backpacker hajinya, sehingga kalau saya dengan biaya yang sama cuma 2 minggu, Pak Cakim bisa sebulan. Alhamdulillah, Pak Cakim sebulan, bayangkan. Bulan puasa, lebaran di sana, begitu. Nanti kita bisa belajar dari Pak Cakim bagaimana caranya supaya bisa pergi selama sebulan, pergi haji seperti kemarin, atau pergi umroh seperti kemarin. Kesimpulannya, ternyata wajib haji, yaitu jika ditinggalkan maka harus membayar denda. Nah, ini ada 7. Wajib haji ini adalah ada 7. Pertama, ihram dari mikot. Tadi sudah dijelaskan. Tidak boleh masuk dari pintu yang lain. Gitu. Harus dari mikot. Kalau tidak dari mikot harus bayar fidyah, kan gitu. Fidyahnya tadi sudah dijelaskan. Wukuf di Arafah, maka ketika ada orang sakit di rumah sakit, pakai infus, diangkut dengan tempat tidurnya, dipergikan sampai Arafah. Karena apa? Karena wukuf di Arafah itu bagian daripada haji, gitu. Ketiga, mabit. Mabit itu berdiam karena malam hari, sehingga diterjemahkan menjadi bermalam di Muzdalifah. Maka kalau saudara pakai bis, dilewatkan ke Muzdalifah, berhenti di Muzdalifah, dipakai untuk mengambil batu biasanya. Nah, kemudian kalau saudara jalan kaki, jelas saudara akan melewati Muzdalifah. Tetapi diharapkan tidur dulu, duduk dulu, santai dulu sampai tengah malam di Muzdalifah, baru pergi ke Mina. Itu nomor 3. Maka nanti saudara akan melihat orang bergulung-gulung, beratus-ratus ribu duduk di pinggir jalan, duduk di atas pasir, bertikarkan kadang-kadang sajadah dan sebagainya, menikmati malam dengan bintang di atasnya. Itu di Muzdalifah sebelum masuk Mina. Itu nikmatnya orang berjalan. Tapi kalau naik bis biasanya hanya berhenti sebentar, suruh ngambil batu, pergi lagi, gitu ya. Karena kalau terlalu lama membuat macet. Nah, jadi yang nikmat itu justru yang jalan tadi. Kalau tidak bisa pergi dan pulang pakai jalan, pulangnya aja sudah lumayan. Atau tidak pulangnya semuanya, pulang cuma dari Arafah sampai ke Mina, nikmati. Itu adalah kepulangan berhaji yang sangat nikmat, insya Allah. Nomor 4, mabit, berdiam atau bermalam di Mina selama 3 hari. Selama tasrik itu 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan ada yang cuma 2 hari disebut nafar awal, yang sampai tanggal 13 disebut nafar sani, begitu. Boleh dua-duanya, tidak ada kekhususannya.
Nomor 5 tahalul, mencukur rambut. Ada 2, tahalul awal, tahalul akhir. Tahalul awal itu segera setelah jumroh akobah, maka boleh membuka pakaian ihram, mencukur, tetapi tidak boleh menyentuh istri dulu. Nah, pergilah ke Mekah, kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i, baru tahalul akhir, mencukur lagi, baru saudara boleh melakukan apa saja yang dilarang. Itu tahalul ya. Kemudian tadi kalau seandainya kita tidak bisa tahalul, tidak bisa mencukur, tadi sudah ada larangannya. Dan ada solusinya, fidyah atau puasa atau motong kurban. Nah ini. Kemudian melempar jumroh juga demikian. Pertama 7 untuk akobah saja hari pertama. Wah, ternyata ada berita orang Afrika di situ bertabrakan sampai ada mati 500 orang. Ngeri kita. Udah gitu kita sudah tua, jalan aja tuh sudah susah. Boleh tidak ikut jumroh, boleh bayar fidyah yang tadi. Dititipkan ke kita punya pembimbing, tolong ini saya tidak berani dan sebagainya, nitip aja. Ganti dengan fidyah tadi. Boleh. Itu ya, melempar jumroh. Nanti ada hari ke-11, ke-12 juga jumroh lagi. Ya, tetapi itu biasanya sudah kosong. Karena yang dijumrohi ada 3 tempat. Ula, Usta, dan Akobah. Maka jumrahnya lebih ringan. Yang paling berat itu di hari pertama, yaitu jumroh Akobah. Karena yang dijumrohinya 1. Semua orang ingin ngambil afdol. Afdolnya kapan? Wah, itu ketika duha, ketika matahari tergelim mulai muncul, orang berduyun-duyun di situ. Nah, beberapa trik daripada terutama haji yang bayar mahal itu apa namanya? Kan? Plus. Kalau Kang Asop kan plus. Nah, nanti biasanya tidak dinunggu di jadwal yang bahaya itu. Segera setelah dari Arafah, subuh sudah jumroh. Masih enak, masih kosong. Bahkan setelah subuh pun pergi ke Mekah, ikutan sholat Idul Adha. Walaupun ramai, ikutan tawaf, terdesak-desak, ikutan sa'i. Sehingga langsung setelah itu dia mendapatkan tahalul akhir selesai. Dan langsung boleh pulang dulu sebentar ke maktab. Tapi kan harus pulang ke Mina nanti maghrib. Nah, jadi lumayan ada 2-3 jam di maktab. Begitu Pak Sakim ya. Ketawa Pak Sakim. Biasanya begitu ya. Ini bukan ngajarin Pak. Memang begitu. Kira-kira begitu katanya ya. Lumayan 2-3 jam dulu di maktab. Baru maghribnya pulanglah sesuai kewajiban di Mina. Nah, jadi ketika nanti Kang Asop nanya kepada pembimbing, loh kenapa kok harus pulang? Kan di sini lebih enak. Nah, sekarang sudah tahu bahwa wajib tetap 11, 12, 13 itu di Mina. Walaupun ada kesempatan karena didahulukan tadi, yaitu tambahan saja. Tidak ada larangan walaupun tidak ada anjurannya. Kira-kira begitu ya. Dan terakhir disebut tawaf wada. Tawaf wada itu adalah tawaf terakhir ketika kita mau pulang. Jadi jangan tawaf wada dulu kalau kita mau lagi kegiatan lain di Mekah. Betul-betul tawaf terakhir sebelum kita naik bis. Nah, tawaf wada itu dibutuhkan terakhir. Baik, kesimpulan ini saya jelaskan sebentar ya, dari 1 sampai 7 tapi dengan cepat. Mulai ihram. Peserta memulai ibadah dengan ihram dari mikot yang telah ditentukan. Mikot adalah batas waktu dan tempat melakukan ibadah haji serta umroh. Ada mikot zamani, waktu, dan ada ikot makani, yaitu tempat. Adapun mikot zamani ini pada bulan apa? Di Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Jadi ada orang jalan dulu dari 2 bulan yang lalu nih, sudah ada. Sementara mikot makani adalah di beberapa kota tergantung arah kedatangan jemaah haji yang kita kenal selama ini. Nah, tadi dikatakan kalau Indonesia bagaimana? Kan kita naik pesawat, nanti akan ada keluar fatwa yang mau menggunakan baju ihram boleh dilakukan sebelum naik pesawat, tetapi selama di dalam pesawat kan kedinginan. Oh, nanti aja sebelum landing baru pakai baju dan jadi rame di toilet pesawat. Ada yang wudhu, ada yang ini. Akhirnya yang biasa dilakukan dan sering dilakukan adalah pada saat turun di Jeddah, kemudian atau di Madinah, kemudian kita pergi
ke kamar mandi, kemudian kita niat, kemudian kita sholat sunat, kemudian kita pakai baju ihram. Sejak itu kita mulai berumroh dulu karena kita tamattu. Nah, dilakukan itu. Jadi akhirnya fatwanya dilakukan di tempat mana kita turun. Jadi kalau kita di Jeddah ya di Jeddah, kalau kita turunnya di Madinah ya di Madinah dan seterusnya. Yang betulnya di sini adalah melaksanakan mandi sunnah, berwudu, berpakaian ihram, mengerjakan sholat sunnah ihram, mengucapkan niat haji, berangkat ke Arafah sambil membaca tarbiyah. Itu nanti bagi mereka yang sudah di Mekah setelah berumroh, kan lama tuh di Mekah, itu sudah dinyatakan saudara termasuk mukimin Mekah. Berarti dari mana niatnya? Dari rumah. Berarti niatnya dari mana? Dari maktab. Pada hari ini kita akan pergi ke Arafah, pada hari ini pula kita mandi, hari ini kita niat kata baru ihram, keluar dari maktab, pergilah ke Arafah. Itu bagi kita orang Indonesia yang berhaji dulu dan sudah lama di Mekah. Nah, jadinya begitu fatwanya ya. Nah, yang kedua wukuf di Arafah apa itu? Wukuf adalah berdiam sebetulnya ya. Karena berdiamnya malam disebut bermalam di Arafah, yang dilaksanakan dimulai setelah matahari tergelincir pada 9 Zulhijjah. Tapi boleh kemudian sampai Zulhijjah lewat sampai sore itu juga boleh. Dan ini biasanya dilakukan sampai hari 10 Zulhijjah di mana orang sudah mulai lempar jumroh, ada orang yang masih di Arafah itu masih boleh. Di 10 Zulhijjah itu masuk boleh. Tapi yang benarnya adalah ketika sudah maghrib kita ngumpul di Masjid Namiroh, satu-satunya masjid di Arafah. Kita ngumpul di situ. Ketika azan bukan sholat. Ketika adzan kita jalan. Di perjalanan kita harus melakukan sholat maghrib dan isya digabung. Dan itu dilakukan oleh semua orang. Begitu caranya. Itu nanti adalah dari Arafah ya. Amalan yang bisa dikerjakan saat wukuf, ya ini mah tambahan aja dari para kiai, mengerjakan sholat zuhur dan asar dengan cara jamak qashar di awal waktu. Nanti kalau pembimbing bilang, ayo kita qashar, kita kan tidak sedang perjalanan, nah nggak boleh. Karena contohnya begitu, Rasul pun melakukan adalah zuhur dan asar di qashar kalau sedang wukuf, gitu. Dan dibuat di awal waktu, yaitu di waktu zuhur. Mendengarkan khutbah wukuf, kemudian memperbanyak doa, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, mengerjakan sholat maghrib dan isya dengan cara jamak qashar di awal waktu. Nah ini yang tadi saya katakan sering orang dipakai adalah di perjalanan. Jadi maghrib dan isyanya ketika maghrib kita jalan, nanti di jalan masing-masing sholat, dicari tempat dan tertentu gitu. Mabit di Muzdalifah. Mabit itu berarti bermalam. Muzdalifah itu adalah tempat yang berada di antara Arafah dan Mina. Setelah tengah malam jamaah haji berangkat dari Arafah menuju Mina. Dari Arafah menuju Mina ini tengah-tengahnya Muzdalifah. Jamaah haji berhenti walaupun sebentar untuk apa? Membaca talbiyah. Ingat tadi ternyata talbiyah diulangi lagi, memperbanyak zikir, istighfar dan berdoa, membaca Al-Quran, mencari kerikil 49 atau 70. Biasanya orang diminta 70. Kenapa 70? Karena satu kali akobah yang pertama itu 7. Hari pertama 3 tempat masing-masing 7. Ulawusa akobah 7 kali 7 tambah 7 7 kali 3 berarti 21. Kalau 2 hari berarti 42. Ditambah tadi akobah 7 jadi 49. Kalau napar awal. Kalau napar sani tambah 21 lagi menjadi 70 butir. Itu maksudnya. Jadi mengambil 70 lah gitu ya. Lempar jumroh. Yang dimaksud lempar jumroh harus melempar akobah yang pertama, yaitu batu ke arah tubuh di Bukit Aqobah, namanya Bukit Aqobah. Sekarang sudah tidak kelihatan bukitnya ya, karena sudah ditembok begitu saja. Pelaksanaannya dilakukan setelah fajar menyingsing atau siang hari pada 10 Zulhijjah. Ini sunatnya saja. Tapi biasanya orang-orang dari Indonesia yang pakai plus itu biasanya dilakukan justru menyelisihi sebelum mereka melakukan, kita duluan gitu ya. Jadi pada subuh biasanya dengan 7 butir kerikil, kemudian jemaah haji menyembelih hewan gitu ya. Tapi ini sudah kita titipkan ke petugas.
Tahallul dibagi dua. Tahallul pertama yaitu melepaskan diri dari ihram, dari baju ihram, dari tugas kita berihram. Setelah mengerjakan amalan-amalan haji tanpa tahap pertama dilakukan setelah selesai melontar jumroh akobah dengan cara mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut, 3. Jadi bawa gunting yang dilipat gitu, gantian 1, 2, 3 dengan teman-teman begitu ya biasanya. Maka jamaah boleh mengerjakan semua hal yang dilarang saat ihram kecuali melakukan hubungan istri. Nah, jadi bajunya dilepas, kita pakai baju biasa, tapi belum boleh berhubungan dengan suami istri. Jamaah yang akan melaksanakan tawaf ifadah langsung ke Mekah. Nah, ini yang tadi saya katakan, kalau sudah jumroh pertama boleh ke Mekah. Untuk apa? Untuk melaksanakan tawaf. Dan ini tawaf yang pada tanggal 10 Zulhijjah itu akan sangat pas sesedek. Sabab juga bubaran orang sholat Idul Adha orang daerah situ. Jadi ini sangat pas sesedek ya. Tawaf ifadah baik pagi, baik siang maupun sore. Maka orang Indonesia banyaknya nanti aja, lebih baik kita mah di Mina aja sampai napar awal atau napar sani. Nah, nanti ketika pulang hari ketiga baru kita melakukan tawaf dan sa'i gitu ya. Hal-hal yang bisa dikerjakan di Mekah ngapain? Tentunya masuk Masjidil Haram. Dan sunahnya memang dari Babu Salam. Melakukan tawaf ifadah dengan membaca talbiyah lagi. Yang tadi selesai tawaf disunahkan mencium Hajar Aswad. Dan sekarang ini agak sulit karena sekarang orangnya sudah banyak ya. Tidak perlu ini dilaksanakan apalagi di saat tawaf ifadah, itu berat sekali. Melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di dekat makom Nabi Ibrahim ya. Di makom Ibrahim ya, artinya tadi tanda Nabi Ibrahim, kita sholat di belakangnya. Ditambah lagi berdoa di multajam. Multajam itu apa? Pintu yang lurus juga dengan makom Ibrahim. Jadi sebetulnya bisa saja sekaligus sholat di situ sekalian berdoa. Tidak perlu maju sampai ke multajam, itu berat sekali bersebelahan dengan Hajar Aswad ya. Melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di Hijr Ismail itu lebih berat lagi. Cuma bentuknya setengah lingkaran, masuknya pintunya kecil, tidak perlu dilakukan begitu ya. Banyak yang tidak perlu dilakukan begitu ya. Mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi kalau begitu yang harus dilakukan apa? Nomor B dan kemudian nomor G gitu. Melakukan tawaf, mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah. Yang lain-lainnya boleh atau boleh juga tidak. Kemudian tahallul kedua boleh dilakukan kalau sudah sa'i. Yaitu jemaah kembali menggunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Setelah itu jemaah boleh mengerjakan larangan ihram termasuk berhubungan suami istri. Karena sudah selesai tahallul kedua ini. Sudah selesai hajinya. Maka kemudian mabit di Mina, kita harus pulang ke Mina. Walaupun tadi kita punya kesempatan, kemudian harus balik ke Mina. Karena untuk mabit selama 11, 12 atau sampai 13. Usai matahari tergelincir pada siang hari tasyrik, jemaah melontar 3 jumroh, yaitu ula, wusta dan akobah masing-masing sebanyak 7 kali. Jemaah boleh untuk meninggalkan Mina lebih awal, yaitu pada tanggal 12 Zulhijjah disebut nafar awal. Kalau pulangnya tanggal 13 disebut nafar sani. Boleh dua-duanya. Jemaah haji lalu kembali ke Mekah dan seluruh rangkaian ibadah haji sudah selesai. Terakhir tawaf wada, yaitu berarti tawaf perpisahan atau sebagai penutup semua rangkaian ibadah haji. Setelahnya jemaah diperbolehkan pulang ke kampung halaman atau ke Madinah dulu berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kadang-kadang kita ke Madinah dulu, berumrah dulu nanti dari sana ketika masuk ke Mekah. Sehingga setelah selesai haji langsung ke Indonesia, gitu bisa. Nah, doa setelah talbiyah ini juga harus dihafal. Setelah talbiyahnya tadi, ada juga doa ini yang harus dihafal. Ini doa kedua, tapi doa yang pertama talbiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa ini harus dihafal? Karena ketika tawaf ini juga mulai dari sini kalau tawaf. Robbana ketika mulai dari rukun Yamani sampai sebelum garis Hajar Aswad.
Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sudah itu aja modalnya mah. Nanti putaran kedua itu lagi boleh. Putaran ketiga boleh itu lagi. Tapi boleh juga dibuat doa khusus. Setelah putaran pertama saya selalu mendoakan orang tua saya. Putaran kedua saya mendoakan kalau tadi ibu saya, sekarang bapak saya doakan khusus di putaran kedua. Putaran ketiga saya doakan istri saya supaya lebih soleh, begitu kan? Nah, putaran keempat doakan anak pertama saya. Putaran kelima doakan anak saya yang kedua dan seterusnya. Jadi artinya untuk apa? Untuk supaya saudara tidak perlu menghitung ini putaran keberapa ini. Ini masih muter lagi atau enggak kan? Nah, kalau sudah dibiasakan begitu putaran, kalau mendoakan ini berarti putaran pertama, putaran kedua, udah terbiasa begitu nanti begitu terus begitu. Ya. Itu contohnya adalah di doa setelah talbiyah. Kalau kita baca ya Allah sesungguhnya kami mohon keridhaan dari surgamu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Surga yang diminta. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung kepadamu dari murka dan neraka. Itu. Kemudian seperti biasa ini yang kalau saudara mestinya sudah hafal nih, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lumayan sudah punya modal satu doa katanya gitu. Mau pergi haji sudah dapat satu doa, tambah talbiyah sudah 2 doa tuh lumayan. Gitu. Nah, gitu. Jadi yang ketiganya apa? Yang ketiganya ini Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi punya 3 doa sudah cukup selama haji. Jadi kalau begitu, oh iya ternyata saya jadi berani sekarang mah. Pergi haji ternyata cuma 3 doa kata Pak Prof katanya gitu. Saya dikasih manasik haji kata kata Kang Asob. Tebel. Isinya doa semua. Teu hafal-hafal anggawe digantung. Da mau baca digantung sambil gini kan ketabrak-tabrak gitu enggak akan. Udah hafal aja ini 3 cukup. Dah. Yang lainnya mah nanti aja kalau salse, kalau umroh seperti Kang Caki baru panjang lebar doanya. Sekarang mah yang ini aja sudah cukup 3. Begitu. Terakhir, proses haji itu 3 sampai 6 hari. Nah, ini lihat nih jalurnya nih. Karena kita sudah pakai Google nih. Jadi nanti kalau saudara-saudara sekalian pakai Google akan kelihatan begini. Nih, dari sini sampai kemari 21 kilo. Sampai Mina ini 5 kilo. Mina sampai Muzdalifah itu 4 kilo. Dari sini sampai ke sini 12 kilo. Jadi kalau kita sudah biasa jalan pagi nih, enak ini 5 kilo kan bisa tuh. Teh ini udah biasa tuh 5 kilo. Teh jarah 7 kilo. Udah biasa seret gitu. Jalan kaki sudah. Apalagi teh Mario 12 kilo langsung bablas sampai sini. Jalan kaki. Udah. Nah, kemudian dari Muzdalifah sampai Arafah itu cuma 12 kilo juga. Nah, kan ada istirahatnya, makannya dan sebagainya. Ya atur aja sepatunya yang bagus supaya tidak lecet begitu. Nanti setelah pergi gitu, pulang lagi. Yang saya tadi katakan juga ke jalur yang sama kalau jalan kaki. Jadi saya ulangi prosesnya. Pergilah tanggal 8 Zulhijjah sampai di sini, sampai Mina. Nunggu sebentar, kemudian ketika pagi-pagi mulai ada sinar matahari, jalanlah dari sini melewati Muzdalifah, kemudian sampai Arafah. Di sini kita wukuf, di sini kita berdoa, di sini kita nunggu khutbah wukuf sampai maghrib. Ketika maghrib jalan berhenti di sini. Ini apa? Muzdalifah. Harus lewat kapan? Tengah malam baru boleh pergi. Tengah malam baru ke Mina. Nah, ada teman-teman tadi yang langsung jumroh karena masih kosong. Ada juga nanti aja biar afdol nunggu sinar matahari di sini di tenda. Tapi setelah jumroh pergi ke sini 5 kilo
Kemana? Ke Mekah untuk tawaf ifadah tadi. Yang saya katakan yang paling berat itu tawaf ifadah dan sa'i yang berdesak-desakan di hari 10 Zulhijjah itu. Selesai sudah urusan haji. Jadi proses dari sini sampai kemari ini adalah 3 hari. 3 hari. Gitu. Apalagi 3 hari berikutnya kita harus balik lagi. Balik lagi kemana? Balik lagi ke Mina. Kita harus 3 hari menginap di sini di tenda. Begitu. Mohon maaf untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah terbiasa rumahnya bersih dan sebagainya, harus bawa cukup tisu ketika ke toilet, toiletnya sering kotor sekali karena manusianya banyak dan toiletnya toilet darurat. Itu kita harus buka dari sekarang supaya nanti saudara harus siap dengan kondisi terjelek, yaitu masalah toilet. Yang paling tidak nyaman di Mina itu adalah masalah toilet, itu aja. Ya, saya titip dari sekarang. Gitu. Termasuk nanti Kang Asob kan saya mah di hotel, saya makan berbintang. Betul. Ketika di mana? Ketika di Mekah, ketika di Madinah, ketika di Mina sama. Hati-hati. Bisa jadi aneh nanti, aduh kok begini gitu. Saya padahal bayar mahal. Itu tidak termasuk bayaran yang boleh spesial di situ. Tidak ada tiba-tiba kita disimpan di tempat yang lebih bagus, tidak boleh karena harus di situ. Walaupun kita sudah disiapkan karpet yang bagus, yang 2-3 lapis tebal di situ ya. Tetapi tetap ujung-ujungnya masalah kita ada di toilet. Nah, ini nih tanggal 8 Zulhijjah siang pakai baju ihram, kemudian di hari tarwiyah Zulhijjah malam, 8 Zulhijjah malam kita sudah masuk Mina. Nah ini satu hari yang pertama. Hari yang kedua di sini diteruskan 9 Zulhijjah malam, kemudian wukuf di sini, kemudian nunggu sampai maghrib, setelah maghrib jalan lagi sampai Muzdalifah. Ini hari kedua. Kemudian hari ketiganya kita dari sini Mina, kemudian melakukan tawaf, melakukan sa'i, selesai sudah. Baru berikutnya kembali kemana? Kembali ke Mina 10 Zulhijjah malam supaya bisa 11, 12 dan 13 bermukim di sana. Ini yang 3 hari, ini prosesnya yang 3 hari. Jadi yang merah sehari, yang hitam sehari, yang kuning sehari, dan kemudian hijau 3 hari. Hanya 6 hari. Sehingga para pejabat ada yang cuma 7 hari. Ada cuma 9 hari udah haji selesai. Begitu ada. Nah orang Indonesia biasanya sebulan. Kenapa? Karena ngantrinya lama. Pesawatnya pergi dengan pesawat pulang kan tidak bisa sejumlah yang sama. Akhirnya diantrikan. Itulah yang membuat kita menjadi lama di perjalanan. Gitu. Saya kasih di sini catatan bahwa dari Mekah sampai Arafah itu 21 kilo. Kemudian ini masing-masing ada dari Mekah ke Mina, dari Muzdalifah ke... Oke, ini saya buatkan tabel karena saudara-saudara para insinyur. Saya buatkan time schedule. Jadi kalau saudara-saudara mau, mulai dari pekerjaan nomor 1 sampai 12, dari mikot, mabit tarwiyah di Mina, tempatnya di mana, kegiatannya apa, wukuf di mana tempatnya dan sebagainya, pada kapan harinya, sampai di mana, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga, maka selesai sudah haji. Dan untuk yang kemudian lama sampai di Mina bisa sampai 6 hari gitu ya di situ. Ikut yang kuning yang sampai nafar akhir, ikut yang biru sampai nafar awal, ikut yang cepat karena ifadohnya diawalkan, cukup sebetulnya 3 hari pekerjaan haji itu. Itu yang ingin disampaikan sebagai bekal kepada saudara-saudara sekalian. Saya juga titip 3 doa tadi yang saya pecah lagi supaya mudah. Mulai labaik Allahumma labaik, la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ini aja yang dihafal. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Mulai lagi sambil merem Rabbana atina fid dunya, udah biasa. Kemudian diakhiri dengan wa adkhilna jannata mal abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Cukup aja ini. Dengan modal 3 ini, insya Allah kita akan melaksanakan haji dengan sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya sudah dibacakan? Mangga.